Hai semuanya, selamat datang di channel Asdar DRM. Ini merupakan video perkenalan pertama saya di YouTube, dan kali ini saya akan membagikan tutorial atau cara mengganti seal klep dari Yamaha Jupiter Z 110cc. Jadi yang pertama, kita siapkan dulu peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama kita menggunakan kunci 24 mm seperti ini yang bentuknya heksagonal seperti ini. Dan kemudian karena saya belum mempunyai alat tracker untuk membuka has dari rocker arm, maka saya menggunakan tracker magnet seperti ini saja. Kemudian yang ketiga, saya juga menggunakan tracker klep seperti ini dan kunci ring pas 12, kemudian kunci L 5 mm. Kemudian baut yang kita gunakan di sini bukan yang modelnya pendek seperti ini untuk membuka magnet, tapi kita menggunakan baut yang dratnya panjang sekitar 10 cm. Kita menggunakan dua mur seperti ini, dan kita eksekusi saja guys. Jadi pertama kita membuka baut pengaman dari has rocker arm ini dengan menggunakan kunci L 5 mm. Biasanya ini agak keras teman-teman, jadi kita join pakai kunci 12 ini. Sudah terbuka. Ini merupakan satu bentuk safety dari pabrikan Yamaha dengan memberikan klem seperti ini. Dia fungsinya untuk menekan dari pin atau bos dari has rocker arm ini sendiri. Kemudian kita cabut noken asnya, dan jika noken asnya atau camshaftnya seret keluar, maka bisa menggunakan baut 12 seperti ini. Kita langsung cabut, ternyata mudah. Ini noken asnya sudah masih lumayan mulus ya, jadi mungkin belum ada penggantian dalam waktu dekat ini. Kemudian kita cabut cover dari rocker armnya. Ini sebelum headnya dicabut dari mesin, ini harap dilonggarkan terlebih dahulu. Takutnya kalau setelah terbuka begini dia akan susah terbuka. Ini pun kita harus menggunakan impact sedikit supaya bisa mudah membukanya. Jadi kalau sudah longgar akan lebih mudah seperti ini teman-teman. Jadi saat sudah seperti ini, noken asnya sudah tidak terpasang lagi, sudah terbuka. Kita akan mencabut bos dari atau as dari rocker armnya ini menggunakan tracker magnet. Kita posisikan dia seperti ini. Ini sudah posisi yang pas. Kemudian kita masukkan ke sini dulu pertama kali. Kita masukkan dia ke dalam dratnya, karena di dalam bos ini dia punya drat yang gunanya untuk mengikat as dari rocker arm ini. Kemudian kita kencangkan dan dia akan tertarik dari bawah. Kita akan kencangkan seperti ini.
Ya, sepertinya mentok ya teman-teman. Kita kendorkan terlebih dahulu, kemudian kita turunkan dulu sedikit karena tadi saya lupa untuk membuka mur yang bagian bawahnya. Kita buka dulu sampai dia keluar, kemudian kita keluarkan dulu mur yang di bawah. Mungkin dia sudah bikin licin. Kita kencangkan lagi murnya. Ya, jadi saat sudah terbuka seperti ini sudah terbuka teman-teman. Rupanya di sini sudah ada sedikit aus, tapi masih bisa digunakan. Kita lanjut yang sebelahnya lagi teman-teman. Ya, jadi ini sudah longgar semuanya kiri kanan. Ini sudah bisa keluar juga. Ini. Nah, untuk bosnya kita tidak perlu keluarkan karena dikhawatirkan akan susah lagi masuknya kembali. Nah, cukup sampai setengahnya saja. Dan kemudian kita ke bagian pembongkaran dari klepnya itu sendiri ya. Kita menggunakan tracker seperti ini. Akan dibongkarkan dulu. Jadi saat kita sudah paskan posisinya seperti ini, kita kencangkan, kemudian kita cabut thread kuku klepnya. Kita menggunakan obeng kecil seperti ini, kita bisa cabut, kemudian kita keluarkan. Dan kalau ingin memudahkan supaya menggunakan obeng yang ujungnya bermagnet, satunya lagi kita cabut.
jadi kita keluarkan semuanya. Saat sudah kuku klepnya sudah terbuka, kita cukup longgarkan trackernya seperti ini dan dia akan keluar. Kita keluarkan klepnya. Kita buka lagi yang satunya, teman-teman. Jadi yang satunya sudah tercabut, kita tinggal mencabut yang satunya dengan caranya persis seperti tadi. Kemudian kita akan keluarkan seal klepnya. Kita bisa menggunakan obeng seperti ini dan kita bisa mencungkil dari sini, kemudian juga bisa dari arah sini. Kita bisa mencungkil secara perlahan dari sini. Jadi untuk pembongkaran seal klep ada baiknya jika masih ingin digunakan lagi, jangan menggunakan tang untuk mencabut, karena seal klep dari Jupiter set ini dia luarnya terbuat dari besi. Makanya di saat besinya ini penyok, maka akan berpengaruh ke karet atau sealnya yang ada di dalamnya. Itu membuat kerjanya tidak optimal. Dan kalau teman-teman ingin tahu apa fungsi dari benda kecil ini, benda inilah yang membuat kompresi motor kita tidak bocor, atau di semua jenis mesin 4 tak. Karena di saat kompresi mesin ini, saat bahan bakar dikompresi, maka benteng terakhir dari yang tidak menyebabkan kebocoran adalah seal ini. Kemudian seal klep ini menjaga agar oli tidak bercampur dengan bahan bakar, yang akhirnya bisa menyebabkan motor berasap. Dan indikasi untuk seal klep yang bocor itu adalah asap yang sama seperti apabila saat ring piston aus. Jadi kita buka lagi yang satunya, teman-teman. Ya, jadi ini sudah terbuka semua. Kita ganti dengan seal klepnya yang baru. Dan sekedar informasi juga, ini untuk Jupiter set ini batang klepnya cuma 4,5 mm. Jadi tidak seperti motor-motor bebek pada umumnya dari Honda atau Suzuki, dia menggunakan batang klep 5 mm. Jadi ini kita menggunakan asli yang kode partnya mungkin bisa di zoom. Nah, kita menggunakan 2 buah. Untuk cara pasangnya, kita langsung pasang saja dengan menggunakan tangan. Tidak perlu terlalu banyak tekanan di sini karena dia langsung akan duduk di tempatnya. Kita pastikan posisinya lurus, kemudian sudah selesai seperti ini. Sudah selesai terpasang, kita mungkin
butuh untuk mengecek bagian-bagian di sini apakah klepnya tidak ada kebocoran, dan kemudian kita akan pasang. Dan indikasinya mungkin kita lihat di sini ada sedikit kebocoran, dan yang menyebabkan dari kebocoran di sini juga adalah klep karena ada oli yang ikut masuk terbakar, kemudian dia menimbulkan kerak atau residu di sini. Kita bisa membersihkan sedikit klep ini dengan menggunakan amplas 180. Kita menggunakan bensin sedikit, kita siram, kemudian kita bersihkan sedikit. Saat setelah selesai terpasang, kita setelah semuanya dipastikan sudah rapat, kita akan memasang pernya. Jadi untuk pernya ini masih layak dipakai, kita masukkan di sini, kemudian kita pasang menggunakan tracker kembali. Saat menggunakan memasang kuku klep ini, yang perlu diperhatikan adalah saat kita ingin memasukkannya menggunakan obeng bermagnet, kemudian kita masukkan satu persatu. Ini merupakan hal yang lumayan sulit untuk mekanik-mekanik pemula seperti saya ini. Nah, ini sudah hampir terpasang. Aduh, lepas lagi, guys.
Jadi ini sudah duduk dengan rapi ya guys. Kita longgarkan trackernya, kemudian kita akan pastikan posisinya apakah sudah pas. Untuk posisinya ini sudah pas ya, ini sudah pas. Nah, kemudian kita lanjut yang sebelahnya lagi. Nah, setelah kita memasang klepnya, kita tes kebocoran dulu guys. Kita tes menggunakan bensin, apakah tidak ada yang merembes. Nah, aman. Untuk klep innya sudah aman. Kemudian kita pindah lagi ke klep outnya. Kita bersihkan dulu dari rembesan bensin, kemudian kita perhatikan apakah tidak ada rembesan bensin di sini. Sudah kering rupanya guys ya. Jadi saat semuanya kita pastikan sudah rapat dan kemudian kukunya kita sudah pastikan terpasang dengan baik, kita akan memasang rocker armnya atau pelatuk klepnya. Jadi untuk pemasangannya kita tetap menggunakan baut ini dan kita cukup ketok saja menggunakan palu ya. Kita biarkan dia sampai rapat dan kemudian memasang. Dan yang harus kita pastikan di sini adalah lubang antara lubang rocker arm atau pelatuk klepnya harus betul-betul center dengan asnya tadi. Jadi kita harus perhatikan di sini. Saat sudah pas di sini kita akan coba tutup. Jadi kita pastikan ini sampai mentok. Ini sudah mentok. Kita harus pastikan ini bebas dan tidak ada hambatan apapun. Ini yang tadi agak tidak center, makanya kita angkat sedikit dulu, kemudian kita coba pasang lagi. Ini sudah terpasang lagi guys.
cabut, kita kemudian pasang noken asnya. Kita pastikan posisinya di posisi top. Jadi untuk topnya di sini adalah saat garis ini lurus dengan ini. Jadi kita harus paskan di sini supaya kemudian kita pastikan di sini setelan klepnya sesuai dengan standarnya. Kemudian kita pasang kait, kemudian kita pasang pengamannya. Jadi ini sudah terpasang dengan baik, guys. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di share untuk dapat mengembangkan channel ini ke depannya. Untuk hasil setelah pemasangannya mungkin akan kita bagikan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kesalahan karena ini merupakan juga merupakan baru pembelajaran awal bagi kami. Terima kasih.